Nah, sekarang kita balik kembali dengan manga forward yang dimana sebelumnya kita melihat pertandingan sparring antara Takamiya Gaoka melawan Washinodai dengan kemenangan mengejutkan Takamiya. Tentu saja kita akan lanjut bahas cerita setelah itu. Langsung aja kita bahas. Setelah kemenangan mengejutkan, Takamiya Gaoka mengalahkan Washinodai dengan skor 4-3. Para pemain berbaris untuk bersalaman, dan di sini saat para kapten bersalaman, Bakuroda berkata dalam hatinya bahwa meski kita menang, aku akhirnya tidak bisa mengalahkan pria itu baik dalam bermain maupun kepemimpinan. Majima pun setelah itu menghampiri Hakanai dan bertanya apa dia baik-baik saja. Hakanai bilang nggak masalah dan Hakanai berterima kasih ke Majima karena sudah bermain dengan serius. Lalu Hakanai bertanya, apa kau juga ingin ke nasional? Dan Majima menjawab, tidak usah ditanyakan. Nah, tiba-tiba si Kito datang dan bilang, kali ini kita kalah dari kalian, tapi aku tidak akan kalah lagi. Aku akan menghancurkanmu sampai habis dan menjadi pria yang paling diakui oleh Majima Senpai. Tetapi Hakanai malah tertawa, aku tidak tahu maksudmu, dan lalu dia mengajak salaman Kito berkata, ayo berjuang bersama. Kocaknya Kito malah kena pukul Majima karena kurang sopannya dia bicara dengan senior. Di sisi lain, si muka kotak dan Marukome yang muka bulat, mereka pun saling bersalaman. Dan di belakang Kokoro, Goriki datang dan memanggilnya. Meski mukanya seremin dan kayak pengen ngajak gelut, tapi dia berkata dengan malu-malu, aku kalah, aku sama sekali tidak bisa melawan, kau memang luar biasa, aku tidak bisa menerima kekalahan ini, aku akan berlatih terus sampai bisa mengalahkanmu. Dan aku akan berusaha mendekati Buki yang ku kagumi. Goriki pun mengajak salaman Kokoro dan berkata, aku akan menang selanjutnya, ayo bertanding lagi. Setelah itu Goriki malah dikerumuni oleh para media, dan di sini Buki berkata Goriki jika berlatih dengan serius, dia pasti akan bermain di panggung yang hebat suatu hari nanti. Dan Buki malah mentertawai Kokoro yang mungkin kau akan tertinggal jauh dari Goriki. Gak hanya Goriki, para media pun mencecar pelatih Washinodai tentang kekalahan timnya. Tapi tiba-tiba Onesan yang satu ini malah bertanya soal nomor 9 Takamiya Gaoka atau si Kokoro ke pelatih Washinodai. Namun dia malah mendapatkan komentar kocak berbau mesum dan ya semua pun jadi tambah rame. Namun Onesan yang satu ini sepertinya sangat tertarik kepada Kokoro. Setelah pertandingan, para pemain Takamiya pulang dengan berisiknya mau melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tapi di sini Himeno memberikan selamat kepada Kokoro dan juga Buki. Dan di saat itu juga tubuh Buki yang jadi roh kecil tubuhnya kembali seperti semula. Kokoro pun sekarang sepertinya paham saat Buki menjadi kecil nggak bisa merasukinya karena kehabisan energi. Buki pun berkata, aku akan pulih seiring waktu, tapi ya aku bisa lihat gol pertamamu, kau bermain luar biasa untuk pemula. Dan lucunya Kokoro malah jadi malu dan berterima kasih. Himeno yang sudah tahu kondisi dari Kokoro, dia pun bertanya apa Buki memujinya, dan tentu itu hal bagus kamu diakui oleh pemain kelas dunia. Himeno dan Kokoro yang terlihat senang, tetapi Himeno malah jadi murung karena dia bilang seandainya Buki tidak ada kita pasti kalah. Itu juga fakta, dan tim Washinodai sepertinya mereka tidak dalam kondisi terbaik. Kokoro pun bingung dan bertanya bukankah mereka dalam kondisi yang terbaik, tetapi Himeno menjawab sepertinya pemain mereka ada yang absen, ditambah bakat dari Goriki juga luar biasa, makanya kita harus berusaha keras untuk pertandingan sebenarnya. Dan Kokoro pun jadi paham dan mulai bersemangat.
Nah, saat mereka tiba di sekolah dan berpencar untuk pulang, tiba-tiba Kamahori mengeluarkan kunci dan menyuruh Kokoro mengambil handuk yang mungkin tertinggal di ruang klub. Noriyasu pun bertanya apa Kokoro akan baik-baik saja, dan ya, Kokoro pun menjawab iya dan menyuruh Noriyasu pulang duluan. Setelah Kokoro pulang ke rumah, ayah Kokoro pun bertanya gimana soal pertandingannya. Pasti lawannya kuat, namun Kokoro menjawab dengan senyuman bahwa dia menang. Ayahnya juga ikut senang dan bertanya lagi apa itu menyenangkan, dan Kokoro dengan bahagianya menjawab iya, senang sekali. Dan akhirnya ayah Kokoro bisa melihat anaknya tersenyum kembali. Nah, keesokan harinya kabar Goriki sang juara Jepang tingkat SMA malah masuk ke klub sepak bola Washinodai. Di sini juga ada berita soal pertandingan mereka melawan Takamiya, tapi sayangnya bagian Takamiya Gouka kecil banget, yang dimana ada foto Kokoro bertuliskan harapan penyerang kelas 1. Buki yang tahu halaman Kokoro yang dimuat cuma kecil, dia pun marah dan mencaci media karena harapannya malah jadi ampas, ditambah malah ngebahas si manusia Ungko. Tetapi di samping Buki yang protes, Kokoro malah terlihat senang. Kocaknya Buki malah memasang wajah kocak nggak percayanya, dan Kokoro bilang dia nggak begitu pengen menonjol jadi nggak masalah. Namun Buki tentu saja tetap kesal, dan kenapa juga Kokoro malah senang. Tapi di sini Kokoro kepikiran juga, kok ada media yang mau mengangkat sekolah kita, dan bau-baunya sih mungkin ini ulah dari reporter Onesan. Setelah Kokoro tiba di kelas dan membuka pintu, semua orang malah pada bengong dan hening. Tentu saja Kokoro juga kaget dan dia menyapa selamat pagi. Yang tidak diduganya, semua orang di kelas Kokoro malah teriak karena mereka sudah melihat berita tentang dirinya yang muncul di artikel bersama Goriki. Semua orang pun mengerumuni Kokoro, dan di sisi lain Noriyasu dan yang lainnya melihat Kokoro dan berkata dia sudah mulai jadi orang terkenal. Tapi di sini ada karakter cewek teman Himeno sebelumnya yang sepertinya naksir dengan Kokoro. Nah, setelah itu kita latihan sore, yang dimana mereka ngomongin guru yang magang bakal balik lagi, yang dimana dia akan jadi pembimbing sepak bola mereka, dan faktanya mereka di sini emang gak punya pelatih. Nah, saat kapten nyuruh berkumpul, guru pembimbing datang telat dan dia bahkan meminta maaf ke Himeno karena memberikan semua tugas kepadanya. Dan di sini dia memperkenalkan diri, dia adalah pembimbing klub sepak bola bernama Omo Tegawa. Aku masih pemula, tapi kalau sepak bola aku lumayan tahu, mohon bantuannya. Semua orang pun tepuk tangan dan mereka berpikir sensei mereka orang yang baik dan ramah banget. Nah, saat semua orang ingin latihan, di sini sensei memanggil Kokoro dan bertanya, apa kau yang membuat 2 gol dan 1 assist di pertandingan Washinodai, pemain baru yang jadi perbincangan. Dan entah kenapa dia malah jadi gembira gitu bisa bertemu Kokoro. Apalagi seperti yang dikatakan Himekawa, Kokoro bermain seperti Jonathan Bukirabo. Tetapi di sini senseinya malah jadi serius dan bilang, aku tahu kau suka dan pengen niru Buki, tapi mulai sekarang tidak boleh. Dengan ala-ala ekspresi serius karakter Megane, senseinya berkata kalau begitu terus aku nggak bisa kasih kau ikut pertandingan, bahkan latihan juga. Tentu saja Kokoro dan Buki terkejut dan Kokoro bertanya maksudnya gimana. Omo Tegawa Sensei berkata dia sudah melihat video dari Kokoro. Memang kau bergerak luar biasa dan bikin gol dan bawa tim menang, tapi di babak kedua kau hampir nggak kelihatan. Kau juga dihancurkan pemain lawan dan kehabisan tenaga, ototmu juga kurang, bahkan sentuhan bola yang sederhana juga nggak bisa karena dasarnya tidak ada. Jadi
kesempatan nyentuh bola jadi sedikit. Megane Sensei merasakan bakat Kokoro tapi terlalu tidak konsisten. Artinya, dasar dari Kokoro sangat kurang. Kalau terus-terusan bergerak paksa seperti itu, suatu saat tubuhmu nggak kuat dan akan rusak. Makanya, sebagai pelatih aku gak setuju kau main seperti yang sekarang. Kokoro pun bertanya, terus gimana? Dan Megane Sensei pun menyuruh Kokoro untuk mengikuti menu latihan yang dia berikan setiap hari selama sebulan. Ini menu yang fokus ke pembentukan dasar yang dimana menunya cukup lumayan banyak, bahkan membuat Buki pun bilang gak seru banget. Apa kau gila? Aku sih gak bakal mau. Selain itu Kokoro harus berlatih di pinggir lapangan dan tentu saja gak boleh ikut latihan bareng yang lain. Buki pun shock dan bilang kalau gitu aku gak bisa main bola selama sebulan. Pelatih bilang kualifikasi regional Piala Sepak Bola SMA Nasional akan dimulai. Kalau mau ikut harus kerja keras, kalau tidak bisa selesai aku nggak akan kasih kau bermain. Tentu saja Buki pun sangat kesal dan marah dan minta Kokoro ganti tubuh. Biar aku kasih paham pemain kelas 1 untuk membuatnya diam. Tetapi Buki dibuat terkejut karena Kokoro malah mengiyakan kata-kata Omotegawa Sensei. Nah, di sini terlihat Kokoro berlatih sentuhan bola dengan bagian dalam kiri dan kanan bergantian. Setelah itu, gerakan ke kiri dan kanan atau maju mundur. Pokoknya di sini Kokoro berlatih dasar sepak bola dengan menyentuh bola dari berbagai kaki. Memang gak seru, tapi yang penting adalah sentuhan bola sebanyak dan selama mungkin. Jangan cuma ngasal, tapi pikirkan juga situasi apa sentuhan ini berguna. Di sini juga Kokoro berlatih lari, tetapi pelatih bilang lari lama-lama itu sia-sia. Kau kan bukan mau jadi atlet maraton, sepak bola itu ada gerakan mendadak. Dan Kokoro mengulangi stop dan go dari lari. Himeno dan Noriyasu pun nampak khawatir melihat Kokoro yang sendirian. Tetapi setelah di rumah, Kokoro terlihat masih berlatih aja memainkan bola dengan fokus. Bahkan membuat Buki pun kesal karena Kokoro terus melakukan itu bahkan di rumah dan mengabaikan Buki. Keesokan harinya, Kokoro yang sebelumnya sangat fokus dan sekarang dia bahkan membuat Omotegawa Sensei bilang Kokoro jadi lebih baik dari kemarin. Dia bisa berusaha dengan baik dan melakukan hal-hal yang membosankan. Gak semua orang bisa karena pasti pikir malas latihan berulang-ulang yang membosankan meskipun punya bakat. Dan Omotegawa Sensei pun bilang Kokoro mungkin bisa jadi pemain yang naik ke atas. Nah, Himeno yang terus khawatir tentang Kokoro, dia pun bertanya ke pelatih, apa Kokoro beneran harus melakukan selama sebulan? Omotegawa Sensei pun menjawab iya, kalau begini terus dia akan jadi setengah-setengah dan jadi pusat tim. Karena dia bisa bereaksi, tim akan tergantung sama dia. Kalau Kokoro nggak bisa main atau nggak bisa bereaksi, tim ini sudah mati. Kokoro harus membuat dasar untuk menyesuaikan diri dengan tim juga harus bisa berfungsi kalau Kokoro nggak ada, dan itulah alasan Omotegawa Sensei memisahkan Kokoro. Tujuan sebulan ini nggak cuma buat Kokoro tapi juga buat tim ini bisa tumbuh lebih lagi. Himeno pun berpikir itu benar, kita bisa menang dari Washinoda juga karena mereka nggak tahu kita. Kita bisa selamat, tapi sekarang Takamiya bakal diincar banyak orang dan kita nggak bisa nipu lagi. Himeno tambah khawatir dan bilang pasti nanti ada situasi yang butuh kekuatan Kokoro, dan dia pun berinisiatif menyemangati Kokoro, ayo semangat, aku akan menemanimu sampai habis. Dan Kokoro sendiri begitu antusias menjawab iya. Sampai kualifikasi Piala Sepak Bola SMA Nasional tinggal 40 hari lagi.
Nah, hari berlalu dan di sini Kokoro mendapatkan nilai dari semester dengan juara kelas. Karena semua orang di kelas kenal Kokoro sekarang gimana, mereka pun ramai memberikan semangat tetapi tidak dengan Buki. Dia malah marah karena gak dikasih main bola karena Kokoro sendiri masih terus latihan sendiri. Dan setelah itu, Buki berkata kalau gitu pinjemin badanmu sebentar. Tentu Kokoro bertanya dulu Buki mau ngapain. Dan Buki menjawab kalau nggak bisa main bola ya cuma satu yang bisa dilakukan, yang dimana Dewa Mesum Buki keluar menganalisa ukuran cup dari pencari mangsa di kelas. Tentu saja Kokoro jadi risih dengan pikiran kacaunya Buki dan dia tidak berniat meminjamkan tubuhnya. Namun tiba-tiba Himeno datang tepat di hadapan Buki dan Kokoro dan dia bertanya apa lagi-lagi berantem dengan kepribadian lain. Noriyasu pun ikut nyaut apa Kokoro segitu senangnya ngobrol sendirian. Tetapi Himeno berkata kalau gitu kau saja jadi teman ngobrol Kokoro. Jangan malu-malu, pasti kau juga pengen ngobrol. Lucunya Noriyasu pun membantah dan gak gitu, dan ternyata si Noriyasu sudah bertukar kontak dengan Kokoro. Nah, di sisi lain, ketiga teman Noriyasu yang di klub sepak bola juga yang pernah ngebully Kokoro terlihat kesal melihat Noriyasu dan Kokoro. Nah, setelah itu kita pergi latihan yang dimana salah satu temen Noriyasu yang pernah ngebully Kokoro yaitu Namisugi diomelin Kapten Bakuroda karena gagal menerima bola. Bahkan dia bilang kalau nggak semangat pulang saja. Marukome dan Katsuki pun heran kenapa Kapten Bakuroda semakin marah dan apa yang terjadi. Setelah latihan selesai, Namisugi kesal karena dia marahi oleh Bakuroda. Bahkan dia ngeremehin dan berkata dia nggak tertarik sama yang namanya nasional. Sebenarnya pun sama aja meremehkan dan mentertawai Noriyasu dan Kokoro yang jadi ambisius. Tetapi ketika mereka tertawa, mereka terlihat berpapasan dengan beberapa preman. Mereka berdua pun ketakutan dan mencoba menghindari kontak mata, tapi meski begitu mereka kena juga yang dimana dijegat oleh para berandalan. Tetapi di sini salah satu berandalan tersebut ada yang kenal Namisugi dan Tadano, yang dimana dia adalah teman SMP mereka. Nah, saat orang itu tahu Namisugi dan Tadano sekolah di Takamiya Gouka, dia memanggil rekan berandalannya yang juga bersekolah di sana, yang dimana dia disebut dengan nama Bidi. Namisugi dan Tadano yang terjebak dengan situasi para berandalan, mereka pun diajak ke tempat karaoke. Salah satu berandalan pun mengajak ngobrol mereka dan berkata, kita kan udah main bareng jadi kita teman baik, dan dia malah menawarkan minum kepada Namisugi yang dimana itu adalah sake. Tentu Namisugi pun mencoba menolaknya, tetapi si berandalan tersebut berkata sambil mengancam, bukankah kita teman baik, dan dia pada akhirnya mereka terpaksa untuk ikut minum. Setelah minum, Namisugi malah mengeluarkan kekesalannya yang dimana membahas Noriyasu dan Kokoro. Ditambah dia juga memberitahu kekesalannya dengan rekan setimnya, tapi di sini terlihat Tadano masih sadar dan berpikir apa ini nggak bahaya. Namisugi yang terlalu banyak minum bahkan teriak kesal dengan Kapten Bakuroda karena dia kena marah, dan di sini si Bidi orang yang bawa pipa besi tiba-tiba malah ngancurin gelas dan berkata, jika itu aku akan melakukan seperti ini. Situasinya pun jadi ricu dan saat si botak berandalan ini malah berkata ke Namisugi, kalau kau nggak suka klub itu, bukankah kau suka jika mereka hancur? Meski Namisugi menjawab nggak gitu juga, namun si botak mengintimidasi lagi dan berkata hancurkan saja, yang dimana situasi sekarang malah para berandalan tersebut ingin menghancurkan klub sepak bola.
Namisugi pun disuruh mencatat orang yang dia nggak suka untuk menjadi target, dan meski Namisugi menolak, lagi-lagi si botak berandalan ini memaksa dan berkata, ini kan buat kalian juga. Di sini terlihat nama Kokoro, Noriyasu, dan Bakuroda tertulis, dan temen SMP-nya pun bilang kalau cuma 3 orang mah kurang buat gerakin kita, dan Namisugi pun terpaksa gitu dan menyebutkan Marukome Senpai. Sepertinya para berandalan ini serius dan ingin memukuli nama yang dicatat. Namisugi dan Tadano pun shock, apa mereka seriusan? Nah, setelah kumpul-kumpul, terlihat Bidi naik motor dan pulang ke rumahnya, yang dimana saat membuka pintu ibunya memanggil namanya dengan Ten, dan dia pun dimarahi karena pulang di tengah malam. Meski begitu, si Bidi ini malah jadi ngegas dan menyuruh ibunya untuk minggir, dan ternyata ibunya bilang sebelumnya dia nggak gitu, dan bahkan ayahnya pun diam aja dan membiarkannya. Nah, fakta yang sungguh mengejutkan di mana si Bidi ini ternyata satu rumah dengan Bakuroda. Bahkan Bakuroda pun berkata, apa kau keluar malam-malam lagi? Tetapi Bidi nggak menjawab dan merespon Bakuroda, dan dia pergi ke kamarnya. Fakta yang mengejutkan, ternyata mereka adalah saudara. Meski kita belum tahu siapa kakak dan sang adik, kemungkinannya sih Bakuroda lebih tua dari Bidi. Nah, keesokan harinya kita langsung pergi latihan, dan ternyata si Namisugi dan Tadano tidak hadir saat latihan kali ini. Di sini Himeno memuji Kokoro yang terlihat sangat sudah mahir dalam mengolah bola, dan ternyata Kokoro bilang dia sudah seperti hidup bersama bola, yang dimana setiap pergi dia selalu dengan bola. Di sini Himeno berkata Kokoro pasti capek dan bosan, namun Kokoro menjawab, gak juga, ini cukup seru. Aku makin paham cara mainnya dan aku merasa makin bagus sedikit demi sedikit, dan terlihat Kokoro pun sangat senang sudah melakukannya. Tapi di sini Noriyasu pun berkata, kan bisa aja diam-diam nggak ngelakuin, kalau aku sih pasti gila. Tetapi di sini Kokoro malah jadi bersemangat untuk mengajak Noriyasu melakukannya juga. Kazuki yang dengar itu pun nyuruh Noriyasu ikut aja biar nggak ketinggalan Kokoro, tapi tentu aja mereka pun malah berantem. Bahkan di sini Kokoro pun ngajak Marukome Senpai buat ikutan, namun ya di sini Noriyasu berkata ke Kokoro, kau satu-satunya yang bisa ngikutin aku, jadi cepatlah jadi jago, kalau tidak aku akan repot. Dan di sini Noriyasu nggak sengaja bilang karena Kokoro itu teman baiknya, dan tentu dia kena bully Himeno dan Katsuki karena hal itu. Saat mereka berantem, di sini Himeno bertanya ke Kokoro soal gimana mood dari Buki sekarang, yang dimana Buki terlihat ngambek. Himeno pun nyuruh Kokoro untuk kasih pinjam tubuhnya aja. Namun ya yang ditakuti Kokoro setelah itu mungkin Himeno bakal kena. Nah, tiba-tiba ada si berandalan datang ke situ naik motor dan bertanya siapa yang bernama Bakuroda, Kokoro, Marukome, sama Noriyasu. Tentu saja semuanya pada terkejut dan Kapten Bakuroda menghampiri para berandalan untuk pergi. Tapi di sini si berandalan nebak itu adalah Bakuroda dan salah nebak Noriyasu sebagai Kokoro. Di sini Marukome malah nongol dan ngasih tahu dirinya, dan terlihat si botak berandalan malah memotret foto. Tentu saja Noriyasu pun marah karena ya ini di Jepang, motret orang itu nggak sopan ya tanpa ada izin. Kokoro pun kesal tapi dia dihentikan oleh Himeno, dan sekarang si berandalan sudah tahu semua target mereka, dan pada akhirnya mereka pun pergi dan bilang sampai jumpa, dan tentu membuat semuanya jadi kebingungan. Di sini kita pergi ke tempat berandalan yang dimana Namisugi dan Tadano telat untuk rapat strategi, dimana mereka merencanakan siapa dulu yang harus diserang. Saat mereka lihat Bakuroda yang badannya gede, mereka pun gak yakin, namun di sini mereka yakin kalau Bidi bisa melakukannya, dan si Bidi ini berkata yang gede kita simpan dulu buat terakhir, bukankah berburu itu harus dinikmati? Semua
semuanya malah bersorak dan di sini Namisugi mencoba bicara dan berkata, "Gak usah sampai segitunya karena mereka itu senior dan teman satu tim juga, kita gak mau." Tetapi si botak berandalan ini bilang itu keren banget dan dia malah nonjok mukanya Namisugi dan berkata, "Padahal aku kira kita teman baik tapi kalian malah mengkhianati." Tentu saja Tadano pun kena dan ya mereka pun pada akhirnya jadi samsak para berandalan. Gak hanya sampai di situ, parahnya mereka bahkan dipermalukan, ditelanjangi untuk tidak melawan lagi dan para berandalan ingin segera beraksi. Nah, di sini kita pergi ke rumah Marukome yang dimana gokilnya dia punya banyak adik. Mukanya tentu sama semua, bahkan ibu dan ayahnya juga, yang dimana nampaknya keluarga mereka sangat tenang dan damai. Ketika Marukome ingin latihan lari malam seperti biasanya, adiknya pun pengen ikut, tapi Marukome pun menyuruh para adiknya tidur dan dia pun latihan lari. Tetapi saat di jalan sendirian, tiba-tiba ada segerombolan motor menghampirinya, yang dimana itu adalah gengsi berandalan botak yang ternyata menargetkan Marukome untuk jadi pertama. Tetapi di sini Namisugi dan Tadano yang udah babak belur malah muncul, tentu membuat Marukome terkejut dan mereka malah menghajar Marukome dan ternyata itu perintah dari si botak. Tentu saja Marukome bingung apa yang terjadi dan Tadano sama Namisugi pun menghajar Marukome senpai sambil meminta maaf. Namun untungnya dia bisa melawan dengan sundulan kepala onigirinya. Meski Marukome berhasil menjatuhkan Tadano dan Namisugi, di sini dia dihajar dan terpental oleh orang berbadan gendut dan dia sampai pas banget di hadapannya si Bidi. Namun untungnya saat Marukome dipukul, Marukome bisa menghindari dari serangan Bidi dan terlihat dia pun berlari untuk kabur. Tentu saja para berandalan itu pun ngejar dan Marukome sekuat tenaga sambil nangis untuk kabur dan untungnya dia bisa lolos dan bersembunyi dan dia pun agak kenal dengan dua orang yang naik motor ke tempat latihan sebelumnya. Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya Marukome memberitahu ke rekan timnya apa yang terjadi. Meski Marukome nggak parah, tentu saja semua kaget dan dia juga ngasih tahu bahwa ada Tadano dan Namisugi juga. Bakuroda pun tampak kesal dan harus dengar cerita dari mereka berdua. Namun di sini saat Kokoro ngasih usul buat ngadu ke sensei, namun Bakuroda teriak berkata, "Biar aku yang bicara, hari ini latihannya batal," dan dia menyuruh yang lain pulang dengan hati-hati dan nyuruh mereka jangan sampai bikin masalah. Tetapi setelah semua orang pergi, Hakana bilang ke Bakuroda bahwa tadi itu nggak bagus, kau membuat semuanya cemas. Dan Bakuroda pun sadar itu dan minta maaf karena dia juga banyak pikiran dan ya pokoknya hal ini menjadi sebuah masalah. Nah, saat Noriyasu dan Kokoro pulang bareng, dia kesal dengan Kapten Bakuroda dan dia juga kesal dengan Tadano dan Namisugi yang gak nongol-nongol dan malah membuat masalah. Di sisi lain yang lebih kocaknya, si Buki terlihat udah gak tahan dan ngomong sendiri karena belum merasuki tubuh Kokoro. Dan di sini saat mereka berdua jalan tenang, tiba-tiba mereka dikepung oleh para berandalan yang menargetkan mereka. Di situ juga ada Bidi yang sebelumnya Marukome udah ngasih tahu ciri-ciri ada orang yang bawa pipa dan nyeremin, tapi yang lebih seremnya di sini Buki penuh dengan hawa membunuh dan berkata, "Wah, kebetulan lagi berkumpul, bakal seru nih." Pakai baju merah, rambutnya panjang,